Biar apa? Suka kepencet sedikit nanti kita kelihatan kesana bahaya. Ini tuh. Oh. Ditutupin ini. Kameranya ditutupin pakai itu. Oke. Pakai itu kak. Ini salah silan apa? Itu. Baik teman-teman yang sudah masuk, syukron. Tak sambil nunggu yang lain ya. Baik, sebentar lagi ya sambil nunggu yang lain untuk bergabung. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini, bermuajah bertatap muka dalam satu frekuensi, yaitu dalam rangka untuk senantiasa kita ukhuwah Islamiyah, menjalin tali persaudaraan kita ya dalam rangka pengobatan ruqyah syar'iyyah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah berjasa menyebarkan Islam risalahnya sampai ke tanah Nusantara ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini
ada teman-teman yang baru bergabung ataupun yang baru mengetahui program ini ya. Jadi ini program ruqyah gratis ini, ruqyah online secara gratis ini itu adalah program yang saya buat khusus untuk kepada masyarakat yang ingin berobat, yang ingin mengetahui seluk-beluk pengobatan syar'i, yaitu ruqyah syar'iyah, pengobatan Islam, pengobatan yang diajarkan oleh Nabi atau pengobatan yang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Jadi acara ini sebenarnya udah 3 hari ya. Ini adalah acara yang terakhir. Jadi acara ini adalah acara yang terakhir. Kita udah adakan kemarin dua malam, 2 pertemuan 2 malam. Kemudian ini yang terakhir karena 3 hari saya buat ya. Ada 2 program sebenarnya. Yang pertama adalah program pengobatan online-nya, pengobatan atau ruqyah syar'i online-nya secara online. Yang kedua adalah pelatihan menjadi seorang praktisi ruqyah. Jadi saya buka juga kelas ya atau pembimbingan menjadi seorang praktisi ruqyah. Jadi bagi teman-teman sahabat yang ingin jadi praktisi ruqyah, silakan saya buka. Nah, ini saya ada satu misi ingin memperbanyak para praktisi ruqyah. Mengingat banyaknya dukun-dukun paranormal ya yang mengobati orang tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan ya, malah mereka itu cenderung masuk ke dalam kemusyrikan. Ini yang khawatir di tengah-tengah kita. Oleh karenanya saya membuat 2 program. Yang pertama program pengobatan, ya sekarang ini program pengobatan kan. Dan ini yang hari yang terakhir. Yang kedua ada program pelatihannya, yang tujuannya adalah untuk membentuk kader-kader praktisi ruqyah syar'iyah, para praktisi ruqyah. Insyaallah nanti akan diadakan tanggal 1 September. Bagi teman-teman yang mau daftar silahkan tinggal japri atau chat langsung ke WA ya. Ada kan di fanpage saya di FB. Tinggal klik tautan masuk ke WhatsApp. Nanti silahkan daftar untuk ikut belajar. Nanti di situ ada bimbingan selama 5 hari. 5 hari, jadi secara online pembelajarannya. Sebelum kita masuk ke dalam acara yaitu ruqyah syar'iyah, ruqyah online, perlu disampaikan. Jadi seperti biasa ya, sesi terbagi jadi 2 sesi pada malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini terbagi 2 sesi. Sesi pertama adalah pengantar edukasi mengenai tentang ruqyah syar'iyah. Yang kedua baru nanti ada proses pengobatannya ya. Nanti pengobatannya di akhir. Pengobatannya di akhir. Nanti ada sesi konsultasi juga. Silakan nanti ada yang dikonsultasikan, ditanyakan tentang penyakitnya, silakan ditanyakan ya. Di sini saya akan mengangkat satu tema yaitu tentang Al-Qur'an huwa syifa. Sekali lagi ya yang baru datang. Ya, ini assalamualaikum waalaikumsalam ya kepada Muhammad Rofi. Ya, nanti insyaallah nanti saya berjawab ya. Assalamualaikum waalaikumsalam Bu Nur Hayati juga silakan. Bagi teman-teman minta keikhlasannya ya untuk di-like dan di-share, dibagikan ya. Biar dakwah ini menyebar ke tengah-tengah masyarakat. Sebelum masuk ke pengobatannya, ruqyah online-nya nanti di akhir ya. Ruqyah online-nya saya letakkan di akhir. Ini ada penjelasan dulu karena penting untuk sebagai wawasan kita ya, karena banyak di antara lapisan masyarakat yang belum paham tentang pengobatan syar'i, tentang pengobatan ruqyah syar'iyah, pengobatan yang diajarkan oleh Nabi, pengobatan yang ada tuntunannya dari Islam, dan itu sebenarnya pengobatan yang sangat mujarab. Dan saya membuktikan, saya berkecimpung dalam dunia ruqyah selama kurang lebih 8 tahun ya, dari sejak tahun 2011 saya belajar ruqyah. Kemudian saya mempraktekkan banyak sekali hal-hal penyakit-penyakit yang saya tangani ya. Dan itu luar biasa, Al-Quran itu menyembuhkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah ya, wa nunazzilu dan kami turunkan minal Qur'ani dari Al-Qur'an ma apa-apa huwa syifa
wa syifa'u wa rahmatul mu'minin, yaitu berupa obat untuk orang-orang yang beriman. Ya. Nih. Nih, maaf ya, ini anak saya pengen peci katanya. Nih. Mohon maaf, ini anaknya rewel pengen peci. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin." Kami telah menurunkan Al-Qur'an itu ma huwa syifa. Wa syifa wa rahmatul lil mu'minin, itu berupa obat. Syifa itu artinya penyembuh, obat ya. Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Jadi banyak orang yang tidak faham mengenai ayat ini. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya sebagai pedoman, bukan hanya sebagai petunjuk hidup, bukan hanya sebagai undang-undang ya, karena ada membahas tentang syariat, tentang hukum fikih, bukan hanya membahas tentang sirah atau sejarah para nabi, para anbiya, tapi ternyata Al-Qur'an juga asy-syifa. Al-Qur'an itu merupakan syifa, penyembuh. Nah, ini yang tidak banyak difahami oleh kaum muslimin pada umumnya. Ternyata Al-Quran itu merupakan syifa, penyembuh. Memang ada dua ikhtilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya penyembuh di sini adalah penyembuh secara maknawi, syifa, yaitu penyembuh untuk hati yang keraguan-raguan, penyembuh hati yang kesyirikan, kefasikan, gitu. Itu adalah obatnya Al-Quran. Tapi ada ulama juga yang berpendapat bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya penyembuh yang bersifat maknawi, obat fasik, obat kafir, ya, kemudian obat munafik, obat kesyirikan. Bukan hanya itu juga termasuk obatnya itu. Tapi kata para ulama adalah obat fisik sekaligus. Jadi kalau obat fisik artinya apa? Kalau kita sakit kepala, kita sakit dada, kita sakit tangan, kita sakit telinga, di sana. Jadi itu pun adalah obatnya Al-Qur'anul Karim, ya. Ini aduh. Sini. Sebentar, aduh anaknya rewel. Nih. Sana. Sebentar ya. Awas. Sebelah situ. Jadi di sini. Nih. Maaf nih anaknya ganggu. Jadi Al-Quran itu adalah obat untuk kemunafikan, obat untuk kekufuran, obat untuk kemusyrikan. Itu obatnya Al-Quran. Dan juga obat fisik. Ya, obat fisik. Termasuk adalah gangguan jin, gangguan sihir dan sebagainya. Itu Al-Quran obatnya. Kenapa? Karena ada dalil, dikuatkan oleh dalil yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah, istri Rasulullah SAW, yaitu alijiha bi kitabillah, maka obatilah dengan Al-Quran. Jadi ini asbabun wurud. Kejadiannya ada salah seorang sahabat yang mengobati orang yang sakit. Kemudian ada Rasulullah di situ. Kata Rasulullah, alijiha bi kitabillah. Kata Rasulullah, obatilah dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Artinya di sini bahwa Al-Quran itu merupakan obat, ya. Al-Quran itu adalah obat syifa. Itu Al-Quran itu adalah obat syifa. Syifa di sini syifa untuk apa aja? Nah, di pertemuan yang lalu saya bahas Al-Quran itu bisa menyembuhkan dalam 9 poin. Saya kumpulkan Al-Quran bisa menyembuhkan 9 poin, ya. Ini hasil riset saya dari pasien-pasien saya, itu bisa menyembuhkan 9 poin. Saya riset dari 50 orang yang konsultasi, 50 orang konsultasi termasuk orang-orang yang
sembuh di dalamnya ketika diruqyah. Ada 9 poin yang bisa Al-Quran sembuhkan. Yang pertama ialah penyakit fisik, ya, penyakit fisik yang disebabkan oleh gangguan jin. Itu bisa disembuhkan oleh Al-Quranul Karim, oleh Kitabullah ataupun zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu sangat bisa disembuhkan oleh Al-Quran. Jadi ada penyakit fisik, tapi dia disebabkan oleh gangguan jin dan sihir, ya, disebabkan oleh gangguan jin dan sihir. Semacam apa? Semacam sakit-sakit di daerah organ tubuh kita. Ada sakit kepala, kemudian ada sakit punggung, ada sakit bagian tangan, ada sakit bagian kaki, ya, kemudian sakit bagian telinga, sakit bagian mata, ya. Memangnya ada sakit fisik yang disebabkan oleh gangguan jin? Ada, dan sangat banyak jumlahnya. Ya, itu bisa diobati dengan Al-Qur'an, bisa diobati dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi bisa diobati dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua ialah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin ataupun gangguan sihir secara tidak ada efek fisiknya, ya, secara kasat mata. Contoh misalkan penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin dan sihir secara kasat mata, ya, orangnya kesurupan, ya, orangnya kesurupan, perutnya buncit, kemudian orangnya itu dia sering lihat jin, indigo. Nah, itu jelas itu adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin. Orangnya bisa lihat jin atau ketakutan ketika melihat jin, kemudian kesurupan, perutnya kembung, kemudian keluar paku, kemudian keluar macam-macam, ya, keluar buhul sihir dan sebagainya. Itu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin dan sihir. Obatnya hanya satu kalau itu, hanya Al-Qur'anul Karim, ya. Obatnya hanya satu yang syar'i, ya, yang syar'i atau yang tidak menyimpang, atau obat yang memang dicontohkan oleh Nabi, ya. Itu adalah hanya Al-Qur'an, hanya dengan cara ruqyah, ya. Dengan cara ruqyah, meruqyahkan Al-Qur'an. Yang ketiga yang bisa diobati oleh Al-Qur'an yaitu adalah penyakit-penyakit yang sifatnya itu dia non fisik. Dan ini kebanyakan juga disebabkan oleh gangguan jin, tapi ada juga yang tidak disebabkan oleh gangguan jin, tapi hanya disebabkan oleh pola pikir yang salah, ya. Disebabkan oleh pola pikir yang kurang tepat atau ilmu agama yang yang tidak banyak. Ya, seperti apa? Itu seperti cemas, ya. Ya Allah. Sebentar, ya. Jadi gitu, ya. Jadi yang sifatnya itu adalah non fisik, yaitu suka marah, kemudian cemas, gelisah, kemudian apa lagi? Yang sifatnya non fisik, cemas, suka marah, gelisah, kemudian tidak fokus, kemudian pikirannya itu kemana-mana, ya, dan sebagainya. Itu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan, itu penyakit-penyakit yang sifatnya tidak fisik, non fisik, ya. Itu ada kalanya disebabkan oleh gangguan jin dan sihir, ada kalanya disebabkan oleh pola pikir yang salah karena kurang ilmu agama, sehingga dia stres memikirkan suatu permasalahan sehingga timbul penyakit, ya, sehingga cemas, gelisah. Itu adalah Al-Qur'an obatnya dengan cara meruqyahkan. Kemudian penyakit-penyakit yang disebabkan yang yang lainnya semacam apalagi, ya, untuk tempat usaha dan rumah juga termasuk, ya. Tempat usaha, rumah yang dihuni oleh jin, rumah yang ada sihirnya, yang tidak nyaman, itu diobati dengan Al-Qur'anul Karim, dengan jalan ruqyah. Kemudian tempat-tempat usaha juga yang dinilai di situ ada kejanggalan, itu juga bisa diobati dengan Al-Qur'anul Karim, oleh Al-Quran dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu, ya, diantaranya itu poin-poin pentingnya. Termasuk masalah keturunan juga bisa diobati dengan Al-Quranul Karim.
Jadi ada memang faktor permasalahan keturunan yang ia disebabkan oleh gangguan jin ataupun sihir, dan ada juga yang memang bukan disebabkan oleh gangguan jin dan sihir, yaitu dengan memang dia biologisnya ya. Faktor kesuburannya. Apakah bisa? Sangat bisa ya. Bukan sangat bisa, bisa ya. Saya nggak menjanjikan, tapi memang ada kejadian di antara rekan-rekan yang menangani kasus ini. Itu ada yang sampai hamil ya. Dia beberapa tahun tidak hamil, setelah diruqyah beberapa bulan kemudian hamil. Tapi kalau faktor ketidakhamilannya faktor karena jin, nah itu obatnya hanya satu, yaitu dengan cara ruqyah dengan Al-Qur'anul Karim ya. Kemudian masalah sulitnya jodoh juga sama, itu ada dua faktor. Bisa faktor karena internal dirinya yang terlalu pilih-pilih, kemudian terlalu over milihnya, dia belum kerja, belum apa, pilihannya jauh gitu ya, sehingga orang nggak pada mau. Ada juga yang sulit jodoh dikarenakan faktor sihir ada. Ini juga banyak kejadiannya faktor sihir. Jadi ada beberapa pasien yang saya tangani itu, jadi kalau dia melihat ya, lawan jenisnya itu, jadi kayak orang tua, nenek-nenek, padahal masih muda. Dan itu menggunakan sihir-sihir penghalang jodoh seperti itu. Dan itu obatnya hanya Al-Quranul Karim. Jadi itu sekali lagi ya, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang baru bergabung, minta keikhlasannya untuk di like dan di share ya, dibagikan. Jadi sekali lagi, acara ini adalah acara pengobatan ruqyah syar'i, pengobatan ruqyah syar'iyah. Nanti di ujung kita akan adakan pengobatan ruqyah syar'iyah lagi ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk ikuti sampai selesai, biar nanti bisa merasakan efek daripada kesembuhannya ya. Alhamdulillah. Yang kemarin yang kedua itu, dari yang kedua ada beberapa teman yang sudah merasakan perubahannya ya. Kita lihat di chatannya, di komentarnya ada yang mulai tidak ada merasakan keluhan di sebagian tubuh ya. Itu alhamdulillah, dengan izin Allah angkat penyakitnya ya. Allah angkat penyakitnya. Silakan yang mau konsul, yang mau bertanya silakan, sebelum nanti saya masuk ke tahapan ruqyah syar'iyahnya. Jadi itu tentang ruqyah syar'iyah, pengobatan tibun nabawi. Jadi pengobatan tibun nabawi, ruqyah syar'iyah ini mesti diangkat di tengah-tengah kaum muslimin ya. Jangan sampai kaum muslimin tidak mengenal tentang pengobatan yang memang di situ diajarkan oleh nabinya. Barusan saya meruqyah barusan sebelum ini saya meruqyah orang yang memang bermasalah, punya keluhan kepala sakit, kemudian punggung sakit dan perut sakit. Ternyata dia punya riwayat pernah pasang susuk 3 di sini sama di sini. Sehingga efek sampingnya itu sakit. Di ruqyah alhamdulillah pada keluar kan, ilmu-ilmunya pada keluar ya. Ternyata ketika dia pasang susuk, itu faktornya apa? Faktornya dikarenakan dia itu punya beban masalah di keluarganya itu ya, hancur ya, sehingga dia mendatangi dukun. Nah, ini menjadi permasalahan kita semua ya. Kalau punya masalah baik keluarga, kemudian permasalahan pribadi, permasalahan yang lainnya, masalah usaha, ini masyarakat masih mengambil solusi dari para dukun ya. Padahal kata Allah, fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlu dzikri. Kalau kalian tidak tahu, kalau kalian merasa bodoh dan tidak merasa pintar, maka bertanyalah ahlu dzikri, kepada orang yang pintar, orang yang tahu. Orang pintar di sini bukan dukun, tapi siapa? Ulama. Al-ulama al-warasatul anbiya. Tanya kepada para ulama. Kita tidak tahu permasalahan rumah tangga, tanya kepada para fuqaha. Kita tidak tahu masalah muamalah, tanyakan kepada ahli fikih, hukumnya gimana. Kita masalah rumah tangga, silakan tanyakan kepada para ustadz, para habaib, para kiai dan sebagainya gitu ya. Ini banyak di antara masyarakat yang masih menjadikan dukun itu menjadi solusi. Nah, ini yang menjadi motivasi saya untuk menggencarkan lagi dakwah tibun nabawi ini. Karena banyak di antara kaum muslimin juga mereka masih bingung. Ini benar enggak pengobatannya, ini benar enggak? Nah, ini masih bingung ya. Begitu. Jadi jangan sampai kita ini salah ketika memilih pengobatan ya. Lihat pengobatannya, kalau di situ ada sesajen jelas dukun ya. Nyembelih ayam, nyembelih kambing ya, kemudian
kemudian harus puasa 5 unsur ya, puasa nggak makan nggak minum, kemudian pati geni tapa di gua, kemudian harus puasa muti, itu hal-hal yang melenceng dari syariat. Kemudian harus macam-macam ya, itu pengobatan yang memang di luar tuntunan Nabi kita. Saya akan jawab, ini ada konsultasi keluhan-keluhan dari Bapak Muhammad Rofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar pengobatan totok saraf jagat satria. Kalau Ustadz pernah dengar, apa pandangan Ustadz tentang pengobatan itu? Totok saraf jagat satria saya belum pernah dengar ya. Jagat saraf jagat satria ya. Kalau totok punggung pernah. Totok saraf sama selintas aja ya. Yang jelas patokannya, selama pengobatan tadi itu tidak mengandung kemusyrikan, boleh-boleh saja, mubah. Pengobatan itu mubah. Pengobatan itu merupakan mubah saja, asalkan tidak mengandung kemusyrikan, itu aja intinya. Kalau memang di situ ada totok, kemudian kan pengobatan itu ada totok, ada pijitan, ada tusukan, ada hisapan ya, ada pembacaan ayat Quran dan sebagainya. Kalau hisapan akan bekam, kalau tusukan semacam akupuntur ya. Kemudian totok itu pakai tangan kalau totok kan, totok punggung ya. Kemudian ada fasdu dan sebagainya. Selama tidak mengandung kemusyrikan, sah-sah saja boleh. Tapi saya tidak begitu paham tentang totok saraf jagat satria. Kalau yang di dalamnya tidak menggunakan unsur jin, unsur sihir, sah-sah saja. Ibu Nur Hayati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang tinggal di mana? Saya sekarang mengungsi dulu Bu ke rumah mertua ya, di Banjar Fatroman. Di Banjar Fatroman, perbatasan Cilacap berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Oh ini coba ini ya, nyimak aja dulu. Bapak Asnanto, nama Lisna ini. Sakit seluruh badan dan sendi-sendi Pak Ustadz. Sakit seluruh badan sendi-sendi, maksudnya apa ini? Nanya atau ngasih kabar? Bertanya atau ngasih kabar? Sakit seluruh badan dan sendi-sendi ini bisa banyak faktor. Bisa sakit badan dan sendi-sendi, bisa jadi faktor memang Bapak kecapean gitu ya, enggak, ataupun faktor yang lain. Ya nggak apa-apa, biar nyaman. Waalaikumsalam Pak, ini istri saya sakit seluruh badan, nyeri sendi dari Palembang. Jadi jelaskan lagi Pak, nyeri sendinya gimana, sakit badannya seperti apa, apakah aktivitasnya banyak di luar, angkat-angkat berat juga nanti sakit nyeri sendi juga seluruh badan kan? Apa sering mimpi buruk? Ada hal-hal yang bergerak-gerak di tubuh? Coba dijelaskan. Assalamualaikum Ustaz. Sama nih Bapak Tanjung Saleh ya. Waalaikumsalam. Salam, nama saya Dewi. Akhir-akhir bulan ini saya bawaannya sering marah terus. Marah ini non fisik ya. Marah itu yang wajar ya. Manusia itu pasti ada marahnya. Manusia itu diberi gorizah, ada 3 gorizah. Gorizah itu ada fitrah ya. Gorizah itu adalah fitrah. Gorizatul tadayun, gorizatul naum, gorizatul baqa. Gorizatul tadayun itu adalah kecenderungan ataupun naluri beragama. Gorizatul naum adalah naluri melestarikan jenis atau suka sama jenis. Mohon maaf, suka lawan jenis ya. Bukan suka sama jenis, suka pada lawan jenis. Itu fitrahnya begitu. Ada juga manusia itu dikasih gorizatul baqa, yaitu naluri mempertahankan diri. Kalau kita diancam, kita dipukul, maka kita akan marah. Wajar, karena itu merupakan bagian daripada naluri. Allah ngasih manusia itu sifatnya begitu, pasti ada amarahnya. Cuman ada amarah yang normal, ada amarah yang tidak normal. Amarah yang normal yaitu amarah yang bisa terkontrol. Kalau amarah yang tidak normal adalah amarah yang tidak bisa terkontrol.
Amarah yang tidak normal biasanya dikendalikan oleh unsur lain, bisa jin, ya, jin, syaitan dan sebagainya, itu yang mengendalikan. Makanya ketika marah kata Rasulullah, kita langsung istighfar, kita berwudu, karena dalam situasi marah itu syaitan itu sangat mudah masuk ke dalam tubuh orang yang marah tadi. Marah itu jadi sangat mudah untuk masuk. Jadi dalam kondisi marah, dalam kondisi junub, dalam kondisi tidur, ya, itu setan tuh mudah masuk. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada sebab, tidak ada sabab marah tiba-tiba, itu ciri-ciri gangguan jin. Ana mau bertanya, selama Ustadz meruqyah, apakah pernah meruqyah indikasi sihir, muntahnya mengeluarkan paku, jarum dan benda-benda bulsir lainnya? Afwan Ustadz, kalau saya meruqyah yang terkena sihir, itu saya belum pernah menemukan pasien yang muntah paku, muntah jarum dan yang lainnya, belum pernah ya. Saya belum pernah gitu ya. Tajuddin Saleh, saya dari Bali Ustaz. Saya mengalami gangguan keseimbangan kayak goyang-goyang. Keseimbangan kayak goyang-goyang ya. Wallahu alam. Ini ya bisa jadi faktor tubuh kita, bisa jadi faktor yang lain. Silakan aja nanti dibuktikan dengan ruqyah. Kalau ada ketika di ruqyah ada efek-efek muntah, bisa jadi ada gangguan jin ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya nih, pendengaran saya berkurang, sering berdengung telinganya apabila diobati secara ruqyah. Apa bisa diobati secara ruqyah? Insyaallah bisa ya, silakan diikuti. Pak Zamzam, ketika ini keluhan badan masih gatal-gatal dalam perut, mual-mual. Ya, masih gatal-gatal dan perut mual-mual ya. Bapak ini lumayan ya, Bapak Zamzam ini udah 3 hari ya, kemarin sampai muntah-muntah. Jadi gini ya, pengobatan ruqyah itu untuk mengobati berbagai macam penyakit, diantaranya gangguan sihir, gangguan jin, ataupun penyakit-penyakit yang disebabkan bukan gangguan jin, gangguan sihir, termasuk psikis juga bisa, depresi juga bisa. Itu pengobatannya bisa 1 kali bisa sembuh, 1 kali gak sembuh, 2 kalinya baru sembuh, atau ketiga kalinya. Jadi tergantung kekuatan penyakitnya. Terutama kalau sihir itu mesti ada pengobatan lanjutan. Artinya di situ ada pengobatan bertahap ya kalau sihir itu. Yang saya rasakan, yang saya alami ketika meruqyah orang-orang yang terkena sihir itu memang harus butuh kesabaran ya. Ada yang 1 kali ruqyah sembuh, ada 1 kali ruqyah perubahan cuman belum total, ada juga ya. Ada seperti ada ini di sini ada pasien saya yang pernah diruqyah itu 6 tahun. Ini ada nih, nanti saya rahasiakan siapa orangnya. Jadi 6 tahun ya Bu ya. Sakit kepala diruqyah cuma 3 kali ya. 3 kali itu sudah perubahannya sudah besar ya. Sudah, walaupun ada lagi kan, jadi dikirim lagi sama dukunnya. Itu segitu udah luar biasa. 6 tahun gak bisa ngapa-ngapain, sakit kepala kan. 3 tahap ruqyah baru ada perubahan yang sangat besar. Jadi ikutin aja terus Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan di ruqyah yang terakhir, yang ketiga ini Allah berikan kesembuhan. Bapak Oman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adik saya sering ketawa sendiri Pak, bisa diruqyah? Ya silakan. Ketawa sendiri ya, jadi jin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, sekarang pakai headset berdengung. Oh, pakai headset berdengung ya. Saya copot ya. Terima kasih ya sudah dikasih masukan. Memang kalau pakai headset suka dengung ini. Tujuannya supaya ini kan ada anak-anak di sini supaya suaranya nggak terdengar. Jadi kecilin itu suaranya. Kalau dikecilin dia itu nggak. Assalamualaikum. Apakah jin kalau
kalau udah 15 tahun di dalam tubuh maka akan mendarah daging dan susah keluar. Jin 15 tahun dalam tubuh akan mendarah daging dan susah keluar. Ini banyak juga orang yang mengatakan mendarah daging ya, sehingga sudah keluar. Kalau pemahaman saya sebagai seorang praktisi ruqyah itu nggak ada istilah mendarah daging. Jadi jin itu terpisah dengan tubuh manusia. Ketika dia masuk, ya dia masuk aja. Masuk kemudian dia diam dalam tubuh manusia. Gimana diamnya ya nggak tahu, wallahu alam, itu gaib ya. Kata Nabi kan setan itu bisa masuk ke aliran darah. Wallahu alam seperti apa masuknya ke aliran darah, kan kecil. Gitu ya, itu gaib, itu sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia. Itu kita jangan terlalu dipikirkan karena itu gaib. Yang penting kita yakin saja. Mendarah daging maksudnya mungkin jinnya susah dikeluarkan. Jin susah dikeluarkan ada dua faktor menurut saya ya. Yaitu faktor terikat dengan nasab, perjanjian yang dinamakan jin nasab. Yang kedua, faktor sihir. Dia terikat dengan buhul sihir, itu yang susah. Kalau jin masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian misi jin tersebut adalah untuk menghancurkan manusia tersebut karena dia dikirim oleh dukun, maka dia akan sulit keluar. Kenapa? Karena diikat oleh dukunnya. Kalau misinya belum selesai, dia tidak boleh keluar, karena kalau keluar dia akan dibunuh juga oleh dukunnya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Kalau susah itu cari buhul sihirnya. Jadi itu yang sulit biasanya jin-jin nasab, karena dia terikat dengan perjanjian leluhurnya ya, kakek neneknya. Dia mengadakan perjanjian dengan bangsa jin sehingga jinnya itu ngabdi kepada dia. Cara meruqyahnya supaya mudah, supaya nggak susah, diputuskan ikrar perjanjiannya atau dihancurkan jimat-jimatnya. Kalau dia terkena sihir, jin-jin sihir masuk ke tubuh dia, itu susah juga, memang kuat. Kalau nggak dihancurkan, nggak ditemukan buhulnya, cari buhulnya, kemudian hancurkan, nanti akan keluar jinnya. Rata-rata yang susah itu karena faktor buhulnya nggak ketemu, kemudian jimatnya nggak dihancurkan. Buhulnya nggak ketemu, jimatnya nggak dihancurkan. Ketemukan dulu, jimatnya dibakar dulu, baru nanti insya Allah akan mudah dikeluarkan dengan izin Allah. Kemudian, Assalamualaikum, mau tanya gimana caranya menghilangkan jampai-jampai buli-buli itu yang mempunyai ilmu. Itu suami saya Ustadz yang punya buli-buli jampai-jampai buli-buli itu yang mempunyai ilmu, itu suami. Cara menghilangkannya di ruqyah ya Pak Bu ya. Cara menghilangkannya di ruqyah, jimatnya dikumpulkan, dihancurkan, kemudian di ruqyah, insyaallah keluar ilmunya. Pak Nanto, Assalamualaikum Ustadz, istri aku sudah lama sakit nyeri-nyeri di badan lah. Sudah lama berobat tapi tidak sembuh, bagaimana Ustadz solusinya? Solusinya coba silakan ikuti ruqyah nanti ya di akhir ya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Pak, bawaan hati kalau mau sholat kadang terasa kayak malas dan kadang hati selalu panas Pak. Itu indikasi gangguan jin juga, hati selalu panas, kemudian malas ya. Panas ya. Ada indikasi gangguan jin, silakan nanti ikuti ruqyahnya di akhir acara ini ya. Ustaz, bisa enggak ruqyah hanya mendengarkan murotal? Bisa. Ruqyah mendengarkan murotal bisa, cuman kurang afdol karena enggak ada yang membimbing. Lebih afdol kalau mau pakai media sosial, ada interaksi dua arah seperti ini, live ya. Bisa juga. Itu ada juga kemarin yang barusan ada yang nge-WA ke saya, ada orang yang enggak bisa lihat video live saya, maksudnya tidak bisa ikut live, tapi dia cuman ikut siaran ulang. Itu dia dengarkan sampai muntah. Dengarkan siaran orangnya, ya bacaan ruqyah saya di video yang udah tersimpan itu muntah juga ya. Tapi saran saya ikuti secara live-nya ya, kadang ada interaksi, ada arahan dari peruqyah. Ibu Juliana, Assalamualaikum. Saya dari Sumatera Utara, mau nanya nih, adik saya dan dah 1 bulan ini sering kemasukan. Kira-kira apa yang harus dilakukan biar adik saya bisa sembuh? Ustaz, di ruqyah kalau sering kemasukan, jelas itu kemasukan, itu gangguan jin ya.
Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya, saya kalau sehabis wudhu pasti selang 1 menit pasti buang angin, sering begitu Ustadz. Ketika saya menjaga wudhu, apakah ada tanda-tanda gangguan? Buang angin itu biasanya waswas syaitan, kerjaan syaitan itu. Diruqyah aja Bapak Ibu ya. Orang sering buang angin, beser ya. Saya pernah lihat orang pakaian serba putih bercahaya. Jin Pak ya. Jin muslim kali itu ya. Suara kurang jelas, masa iya kurang jelas? Yang lain coba komen. Jelas gak suaranya? Pak Ustadz, ada tanya lagi, apakah peruqyah bisa mendeteksi pasien hanya mulai foto dan sempat mengatakan yang difoto itu ada jin genderuwonya? Jazakumullahu khairan katsiran. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin bisa jadi pencerahan bagi yang lain. Apakah peruqyah bisa mengatakan di foto itu, oh ini, dilihat fotonya, oh ini ada tuyul, ada kuntilanak di belakangnya, oh ini ada jin kober, ini ada jin belek. Apakah bisa begitu enggak? Jawabannya apa? Kalau ada peruqyah yang bisa begitu, itu bukan peruqyah namanya, itu namanya dukun. Dukun ya, itu kan menerawang ya. Berarti kan sama dengan menerawang, dia melihat dengan mata batin dia. Ya. Dengan mata batin dia. Mata batin dia itu siapa? Ya jin yang ada dalam tubuhnya ini. Jinnya yang melihat, oh ini di belakangnya ada jin, kayaknya kuntilanak lah gitu ya. Gitu. Kalau peruqyah itu anti jin. Peruqyah itu anti jin. Kan tadi kan dalilnya itu wa in kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Tidak boleh mau bagi peruqyah maupun bukan peruqyah, kaum muslimin nggak boleh berteman dengan jin, tidak boleh meminta bantuan, mau ngobatin minta bantuan dengan jin, tidak boleh mau melihat orang di fotonya ini ada penyakit nggak dengan bantuan jin, nggak boleh itu. Bukan hanya praktis ruqyah, semua kaum muslimin itu tertaklif dengan dalil tadi. Jadi kalau bisa menerawang itu bukan peruqyah, itu dukun, itu paranormal. Makanya bedanya dukun dengan peruqyah. Kalau dukun tuh bahasa zaman dulu ya dukun. Kalau bahasa modernnya tuh orang pinter. Bahasa kerennya itu paranormal gitu ya. Itu bahasa itu sama-sama aja. Itu zaman peralihan bahasa sih supaya lebih lembut ya, padahal sama-sama aja. Bedanya peruqyah nggak bisa menerawang, nggak bisa melihat. Saya sering itu di WA itu, Pak Ustadz tolong dong ruqyahin adik saya, kirim fotonya. Ini maksudnya apa nih? Fotonya selalu diruqyahin saya bilang saya bukan dukun gitu ya. Pak Ustadz nih tolong usaha saya takut ada apa-apa, dikirim tempat usahanya. Maksudnya apa? Suruh diterawang atau apa gitu ya. Nah itu, jadi nggak bisa ya, peruqyah nggak bisa menerawang. Assalamualaikum, saya mau tanya kenapa saya suka meninggalkan sholat Ustadz syukron. Meninggalkan sholat Ustadz syukron. Justru saya balik nanya, kenapa Bapak suka meninggalkan sholat? Kok bisa meninggalkan sholat Bapak ya? Ya ditanya apa ya? Malas, berarti kalau malas misalkan ya Bapak harus kuatkan keimanannya, kuatkan ketakwaannya, kemudian perbanyak ilmu agamanya, dekati para ulama, jauhi orang-orang yang banyak bermaksiat. Itu aja Bapak ya. Karena di tubuh kita ini ada hawa nafsu harus kita lawan dengan sungguh-sungguh dengan peran kita. Bukan hanya di ruqyah saja. Belum tentu orang yang meninggalkan sholat di ruqyah bisa langsung sholat, belum tentu. Ruqyah cuma mengobati. Kalau sholat itu perkara iman dan takwa, harus didorong dengan keimanan takwa. Bagaimana cara menumbuhkan iman dan takwa? Thalabul ilmi yang rajin. Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa Allah akan kehendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan berikan pemahaman pada agamanya. Kalau ingin baik menurut Allah dan Rasulnya, kita harus perbanyak dulu ilmu agama kita. Baru nanti iman takwanya naik. Kalau iman dan takwa sudah naik, sholat akan nyaman, ibadah yang lainnya akan nyaman, akan kuat.
Assalamualaikum, Ustaz, saya mau tanya, apakah di ruqyah ini bisa juga memutuskan perjanjian nasab seperti yang Pak Ustadz jelaskan tadi? Eh, ini harus khusus ya, karena nggak semua orang ataupun bapak ibu yang hadir sama. Khusus ya, harus khusus penanganannya. Termasuk juga pencarian buhul juga harus khusus penanganannya, karena apa namanya itu mesti ada bimbingan khusus. Kan harus dilihatkan, kalau pencarian buhul kan harus dilihat tempatnya, divideokan, sambil live streaming kan, atau sambil video call. Kalau jarak jauh video harus dibimbing, disisir tempat-tempatnya itu mesti ada. Kalau misalkan kayak gitu semuanya susah ya, karena ini ruqyah masal. Kalau penanganan jenazah silakan nanti japri aja ke saya. Nanti saya kasih arahan-arahannya, kasih bimbingannya atau kasih bantuannya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya apakah di ruqyah ini bisa, ini sudah Pak Sarwo, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Sehat ya Pak Sarwo ya? Gimana nih keluarga Pak Sarwo di Bekasi? Mudah-mudahan sehat ya. Assalamualaikum, Ustaz mau nanya, mata saya ini bersih dan terang tapi penglihatannya buram. Coba diruqyah apa ya? Benda. Penglihatan buram. Bapak katarak nggak? Amin. Ya. Atau min juga ya, min atau katarak, silakan dicek dulu. Kalau min, ya min nanti harus ada ramuan herbal yang harus diminum ya. Tapi coba diruqyah nggak apa-apa. Kalau sendawa, ketika diruqyah sendawa itu ada yang keluar ya. Sesuatu yang negatifnya ada yang keluar. Ya, telat hadir nggak apa-apa. Saya batasi pertanyaannya ya. Sampai jam 9 ya, 7 menit lagi ya saya batasi pertanyaannya. Muhammad Rofi, saya mau punya penyakit saraf udah 15 tahun tidak bisa jalan kaki mengecil dan kaki dan tangan kaku. Kata dokter penyakit saraf motorik, sebaiknya pengobatan apa yang harus dilakukan? Saraf ya. Kalau saraf itu ruqyah juga bisa. Kalau misalkan dengan ruqyah masih belum ada perubahan, bisa dikombinasikan dengan bekam. Bisa dikombinasikan dengan bekam secara rutin ya. Dan minum herbal-herbal yang sudah diruqyah. Minum herbal-herbal yang sudah diruqyah, bisa bidara ruqyah, bisa madu ruqyah, atau bisa menggunakan zaitun yang sudah diruqyah, itu bisa ya. Jadi perpaduan herbal, bekam juga, ruqyah juga. Baik, kalau saya batasi sampai jam 9 ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya langsung ke ruqyahnya. Silakan disediakan air ya. Silakan sediakan air putih. Ya. Coba komen ya. Mohon maaf, ini kayak yang kemarin ada yang berubah nggak? Teman-teman yang kemarin di ruqyah, silakan ada yang sampai ke tahap mana perubahannya? Ada yang sampai sembuh nggak? Atau perubahannya sebagian sudah membaik? Silakan dikomentari ya, biar nanti saya juga bisa menilai, menganalisa. Atau hasil ketika mencipratkan ke rumah gimana? Hasil kemarin kan saya bekali air ruqyah supaya dicipratkan ke rumah. Muhammad Raihan, malam Ustaz baru hadir. Oh ya nggak apa-apa, silakan. Lima 15 tahun ya. Baik. Disediakan ya bahan-bahannya.
Kalau sudah tersedia airnya dan sebagainya, perlengkapannya, wudhu juga ya, jangan lupa ya. Bahasa Inggris. Ustaz, jadwal live hari apa aja? Jadwal live-nya itu gak tentu, tapi kalau sekarang ini khusus, ini live streaming khusus. Jadi program khusus, program ruqyah online 3 hari. Ini kita udah 3 hari nih berturut-turut dari tanggal 25, 26, 27. Jadi ini program khusus ya. Kalau sementara di hari yang lainnya saya belum tentu ya. Kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali ya. Sakit terkena sihir dan udah diruqyah 3 tahun tetapi sembuh kumat dan sembuh kumat lagi. Gimana Ustaz? Insyaallah syar'i. Cari buhulnya ya. Biasanya ada buhulnya. Kalau sembuh kumat itu dikirim lagi. Adakan ruqyah rumah. Cari buhulnya di rumah. Silakan ya dikomentari hasil ruqyah selama 2 hari biar nanti teman-teman bisa melihat juga khasiat pengobatan Al-Qur'an ya. Silakan dikomentari sampai sejauh mana perkembangannya. Ini dari Pak Zamzam nih. Setelah diruqyah 2 hari ya, perubahannya badan lebih ringan, kaki dan badan lebih ringan, kaki dan sembuh dari pegal-pegal. Alhamdulillah ya. Insyaallah ini adalah testimoni dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti 2 kali proses ruqyah online. Ini Pak Zamzam ya, sudah merasakan perubahannya. Badan ringan, kaki sembuh dari pegal-pegal ya. Alhamdulillah. Ini dengan izin Allah angkat ya. Di ruqyah anggota Ustadz Perdana Ahmad dulunya sampai 3 tahun. Oh begitu ya. Kayaknya buhulnya masih ada itu. Kalau menurut saya sih bisa jadi buhulnya belum ketemu. Kalau masih kumat-kumat terus-terusan. Dari Bapak Prince, hasil dari kemarin kencing merah tapi agak sedikit. Kencing merah tapi ada sedikit ya. Ini hasil perkembangan ruqyah kemarin. Kalau keluhannya masih ada Bapak Prince ya. Tinggal diikuti lagi aja nanti yang ketiga sekarang ini. Kalau bekam itu kalau untuk pengobatan 10 hari sekali. Saya juga tukang bekam ya. Saya juga praktisi bekam, cuman saya nggak bahas di sini. Saya bekam pakai jarum sama pakai pisau juga. 10 hari sekali untuk pengobatan, 10 hari sekali untuk pencegahan. Untuk orang yang nggak sakit tapi pengen bekam bisa sebulan sekali, bisa 2 minggu sekali. Ya kalau batal wudhu lagi, tapi kalau memang beser batal lagi nggak apa-apa. Baik kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian, mulai. Mudah-mudahan yang ketiga ini Allah memberikan kesembuhan secara total ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengarkan dengan seksama. Oh ini masih ada ya. Ini ya Neng. Sebentar ya. Bisakah minta tolong Ustaz, minta tolong untuk diruqyah sendiri sekarang karena sakit kepala mau pecah. Japri aja ya insyaallah. Japri ke WA saya. Kalau sekarang lagi online tapi nggak bisa saya. Japri aja nanti insyaallah saya bantu kalau memang waktunya kosong. Telinga masih berdengung, udah keluar seperti biang keringat gatal-gatal. Telinga masih berdengung dan keluar seperti seperti biang keringat gatal-gatal Ustaz. Masih berdengung ya. Masih ini ya, belum ada perubahan ya. Ya dilanjutkan aja ruqyah yang ketiga. Di Bapak Yasir nih, alhamdulillah Ustadz agak membaik
Rasa malas dan rasa sakit agak mendingan, tidak ada rasa ragu-ragu lagi dan rasa takut mau aktivitas apapun semua terasa ringan, hati merasa plong. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Ini mukjizat Al-Qur'anul Karim ya. Subhanallah tuh kan. Rasa malas dan rasa sakit hilang. Agak mendingan, tidak ada rasa ragu-ragu lagi, takut, ya, berarti waswas hilang ya. Kemudian badan terasa ringan dan plong. Alhamdulillah ya, Bapak Yasir ini sudah ada efek yang sangat luar biasa ya. Baru 2 hari ini di ruqyah. Efeknya luar biasa. Dan ini menggunakan jarak jauh lagi. Subhanallah ya. Assalamualaikum Ustaz, kalau rumah atau tempat usaha yang di ruqyah seandainya ada bulbul atau benda ditanam di tempat usaha, apa bisa ditemui Ustaz? Sangat bisa. Sangat bisa. Ada triknya ya. Ada triknya, ada tekniknya. Tekniknya nanti saya akan ajarkan di pelatihan ruqyah syar'iyah. Baik, kita lanjutkan dengan pengobatannya. Didengarkan Ibu Bapak ya. Didengarkan. Dihayati. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak sama Ibu dipegang tubuh yang sakit. Dipegang areal tubuh, organ tubuh yang sakit. Ditekan-tekan, ditepuk-tepuk ya. Ditekan-tekan, ditepuk-tepuk, silakan. Kemudian dalam hati niatkan untuk diruqyah, meminta perlindungan kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Ditepuk-tepuk Pak ya, yang sakit tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tekan-tekan ya. Bismillahi arqik min kulli shay'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqik Bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik Bismillahi arqik Bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik Bismillahi arqik Bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Saya peringatkan kepada kamu ya Abdullah ya, jin-jin yang masih berada dalam tubuh daripada sahabat-sahabat saya. Hati-hati kamu kalau kamu nggak mau keluar, insya Allah terbakar kamu ya. Cepat keluar, ukhruj. Keluar. Ukhruj ya Abdullah, keluar. Keluar. Tarik semuanya, sihir-sihirnya keluarkan. Dengan izin Allah, Allah SWT, dengan mohon pertolongan kepada Allah, Allah yang akan mengeluarkan daripada sihir dan jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Itu tahap yang pertama ya ruqyahnya. Ya, istirahat dulu sejenak ya, 1 menit kita istirahat. Karena pasti ada beberapa yang muntah ya, ada yang sesak. Kita istirahat dulu, silakan sambil istirahat silakan dikomentari. Ya, apa efeknya biar nanti saya bisa menganalisa, bisa mencermati dan bisa memberikan arahan berikutnya. Kalau sesak silakan komentar sesak, yang nafasnya sesak, yang berat, yang pusing, yang muntah silakan dikomentari ya. Baik, saya ini ada yang bertanya ya. Ustaz, maaf, kenapa nih kaki dan pinggang bapak kandung saya sakit udah setahun? Silakan diruqyah aja Bu ya, coba. Ibu Akbar, Assalamualaikum Ustaz, kenapa ya semenjak ada kecoa di kamar mandi dengan jumlah yang banyak padahal tempatnya bersih dan sebelumnya belum pernah ada, tiba-tiba bibi jatuh sakit susah jalan, sudah berobat tapi nggak ada penyakit satupun. Apa ada tanda-tanda sihir atau yang sirik soal tiba-tiba kaki lemes nggak bisa jalan? Ini keanehan-keanehan yang penyakit-penyakit yang aneh ya. Coba di ruqyah ini, kalau saya sarankan ruqyah orangnya sama ruqyah tempatnya. Karena memang jin juga bisa berubah menjadi kelabang, bisa berubah menjadi ular, bisa berubah menjadi kecoa ya. Kalau memang kita pastikan rumahnya nggak mungkin kalau ada kecoa ya, bersih. Bisa jadi ada pengaruh-pengaruh dari yang lain. Saya sarankan Mbak Akbar untuk di ruqyah ibunya dan di ruqyah tempat yang dihuninya rumahnya. Ini Bapak Tajuddin, saya muntah Ustadz. Muntah ya, Bapak Tajuddin muntah efeknya. Ibu Sri Yuliana habis muntah-muntah. Muntah-muntah juga ya Ibu Sri. Bapak Aldi panas, mual dan muntah Pak Ustadz. Langsung muntah ya. Ini banyak yang muntah nih, banyak yang keluar. Bapak Bambang, saya mau kencing terus Pak Ustadz. Sama juga ini efek ruqyah. Kencing aja Pak. Kalau mau kencing silakan kencingkan, itu keluar juga itu racun-racunnya, jadi keluar. Jadi terkadang memang keluar lewat muntah, keluar lewat dubur, mohon maaf ya, dalam bentuk kentut, keluar dalam bentuk cairan kencing ya, atau hawa-hawa, atau keluarnya berbentuk keringat dingin, keringat panas, itu indikasi sesuatu yang negatif dalam tubuh kita ada yang keluar. Itu ya, bentuk keringat, bentuk kencing, kemudian kentut ya, sendawa, muntah. Itu racun-racunnya keluar ya. Menandakan racun-racunnya keluar. Res Diansah ya Bapak Res. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sakit kepala dan sendawa terus sambil ditepuk-tepuk terus. Ya, memang keluarnya lewat itu. Sendawa itu termasuk keluar. Racun-racunnya keluar ya. Efeknya sendu, sendawa dari mulut dan ngantuk ya.
Ini Bapak Zam-Zam ya, ngantuk juga sama efek dari ruqyah ya. Sendawa, batuk, keluar air mata, dan ingus, berkeringat, dan muntah, Ustaz. Wah, insya Allah ini banyak ya Ibu Akwena Rizki. Sendawa, batuk-batuk, kemudian keluar air mata, ingus, keringat, muntah-muntah. Ini keluarnya banyak ya ini. Tangan ditepuk, kulitnya langsung hitam pekat Ustaz dan merinding. Insya Allah ya. Tangan ditepuk, kulitnya langsung hitam pekat dan merinding. Teruskan aja Pak ya. Teruskan aja. Ini ada yang kebakar ya. Sihirnya ada yang kebakar. Kalau hitam pekat tuh ada yang kebakar ya. Saya pernah meruqyah orang yang terkena sihir berupa paku-paku, tapi pakunya gak kelihatan. Cuman orang yang tersihirnya tuh merasakan. Ketika saya cabut begini, tapi nggak ada ya, bandanya nggak ada, tapi secara gaib mungkin ada. Itu setelah dicabut tuh hitam, banyak bentul-bentul hitam ya. Itu bekas sihir yang keluar. Bisa jadi Bapak Pres ini ketika tepuk-tepuk itu sihirnya pada keluar ya. Gangguannya pada keluar. Kemudian membekas dengan bekas hitam. Dengan warna hitam. Ini Mas Firman, Alhamdulillah Ustadz, tadi ana baringan aja pulang kerja karena sakit kepala yang luar biasa. Ya, sakit kepala yang luar biasa, tapi Alhamdulillah tadi sendawa, terus kepala ana langsung enteng. Alhamdulillah ya. Ketika diruqyah, kepala hilang, enteng, dan sendawa ya. Ini adalah mukjizat dari Al-Quranul Karim. Ustaz, kalau tempat aja dulu gimana? Soalnya bibi udah pulang kampung. Bisa, tempat. Kepala terasa agak pusing dan mau muntah. Teruskan sampai muntah, Pak. Agak tekan ya. Makanya itu dorongannya harus kuat. Jadi fungsi kita menepuk dan mendorong itu, fungsi menepuk dan menekan itu supaya sihir dan jin yang dalam tubuh itu terdorong. Jadi akan jauh lebih efektif ketimbang kita nggak menggunakan teknik dorongan, tekanan, dan tepukan. Ibu Muhammad Raihan sekarang merasa merinding bagian punggung sampai siku, Ustaz. Merinding bagian punggung sampai siku. Punggungnya nanti tepuk-tepuk Bu ya. Nanti ruqyah yang kedua Ibu tepuk-tepuk punggungnya. Bapak merinding ya. Ustaz, apa Ustaz bisa melihat makhluk gaib? Soalnya mau liatin tempatnya. Nggak bisa Bu ya. Saya nggak bisa melihat makhluk gaib. Ruqyah nggak bisa melihat makhluk gaib Bu ya. Baik, kita akan lakukan prosesi yang kedua. Prosesi yang kedua sama seperti biasa kayak tadi ya. Sekarang kita lebih fokuskan ke area yang sakit. Ke area yang sakit, nanti Bapak Ibu bisa tepuk-tepuk lagi ya. Tepuk-tepuk, tekan-tekan yang kenceng. Ya. Kemudian kalau sakitnya di arah perut, silakan desak ke dada sampai didorong supaya muntah. Itu teknik dorongan ya. Tepuk, tekan, desak. Kita mulai yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Cukup dulu. Silakan istirahat dulu. Silakan seperti biasa dikomentari. Komentari efeknya berasa apa saja, apakah muntah, apakah sendawa. Ya, baik. Pak Ustadz live tiap malam atau siang? Saya live biasanya malam ya. Kalau siang kurang kondusif, banyak anak-anak, jadi malam hari. Biasanya jam 8. Jam 8 ke sana saya live. Sendawa baik ya, sendawa baik. Ya memang gitu, kalau di ruqyah itu keluarnya sendawa ya. Itu efek ada yang keluar. Putar arah tawaf daerah perut sambil dorong ke mulut dengan niatkan untuk muntah atau keluar racun bismillah ya. Tambah banyak ya, insyaallah. Bapak Tajudin, muntahnya tambah banyak-banyak ya. Berarti masih banyak Pak racun-racun sihirnya ya. Mual dan keringat masih sedikit lagi ya Bu Sri ya. Muntah, sendawa, keringatan. Bapak Tajudin. Ibu Akwena Rizki, sendawa, keluar air mata dan ingus serta muntah Ustadz masih ada ya Ibu ya. Kemudian Bapak Aldi, sendawa terus Pak Ustadz sama tiba-tiba jadi ngantuk. Ngantuk juga itu pengaruh jin ya. Sendawa, muntah, perut sakit seperti tertusuk jarum tembus ke belakang Ustadz. Bapak Prince, sendawa, muntah, perut sakit seperti tertusuk jarum tembus ke belakang Ustadz. Saya sarankan Bapak Prince ini untuk diruqyah juga rumahnya Pak. Ya, diruqyah rumahnya. Takut ada buhul yang ditanam di rumah Pak ya. Bapak Prince sudah berapa lama sakitnya Bapak Prince? Ruqyah dibacakan saya sendawa terus, yaitu salah satu efek ada yang keluar. Bapak Zamzam efeknya keluar keringat panas, dingin, terus muntah terus, menangis, keluar air mata. Ini masih banyak ya Bapak Zamzam ya. Kemudian Ibu Utin, Ustaz kenapa saya yang nepuk kaki? Kenapa saya yang nepuk kaki Bapak Nuri orang tua saya, tapi kenapa kok saya yang nguap mulu ya? Saya nggak menguak seperti orang mengantuk yang sangat sampai keluar air mata. Memang begitu ya. Itu efek, itu ngantuk, itu jin yang buat ngantuk itu. Jinnya yang buat ngantuk. Sutraman, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya keluar ingus air mata dan selalu keluar angin dari mulut atau antop. Juga sama itu ya. Keluar ingus air mata selalu keluar angin ya. Itu efek ada yang keluar. Muhammad Rehan, Ibu Muhammad Rehan nangis
Saya rasa kayak nafas tersengal, sengal dan ada rasa seperti gemetar. Juga efek dari ruqyah. Gimana caranya Ustaz kalau rumah mau diruqyah? Ini harusnya di pelatihan ya. Rumah mau diruqyah. Cara meruqyah rumah itu ya menggunakan ada dua metode. Bisa menggunakan langsung ke rumahnya, kita bacakan ya suratul Baqarah, bacakan ke masing-masing ruangan, ruang tamu satu halaman Al-Baqarah, ruang kamar satu halaman Al-Baqarah, tengah rumah satu halaman, kemudian dapur juga, semua ruangan dibacakan suratul Baqarah, niatkan untuk mengusir. Kemudian ada dua cara. Yang cara kedua dengan menggunakan air, kita bacakan airnya, air doa, kemudian setelah dibacakan dicipratkan ke seluruh ruangan. Itu ya cara meruqyah rumah. Meruqyah rumah, kalau untuk menemukan, mencari buhul sihir di rumah itu ada teknik tersendiri. Itu mesti dibimbing ya, ada tekniknya, ada caranya. Caranya panjang kalau diceritakan. Kalau ibu berminat silakan gabung aja di grup pelatihan ruqyah syar'iyah, nanti di situ diajarkan dengan kalau ini insya Allah saya ajarkan karena ada teknik khusus kalau untuk mencari buhul sihir yang ada di rumah ya. Kalau untuk sekedar untuk meruqyah rumah, mengusir jin, seperti itu caranya. Tapi kalau untuk menemukan buhul benda sihir, buhul itu benda sihir yang ada ditanam di rumah itu mesti orangnya ya, orang yang terkena sihirnya itu mesti dia berbarengan ruqyahnya. Pada saat ruqyah rumah, orangnya pun di ruqyah rumah. Jadi nanti suruh jalan dalam keadaan nutup. Itu ada teknik tersendiri ya. Nanti kalau saya jelaskan tahun nggak paham, harus dari awal penjelasannya. Kalau mau minta bantuan saya boleh, mau meruqyah rumah ataupun tempat usaha. Kalau memang tidak berani, silakan tinggal dijapri aja di WhatsApp ya. Tidak mual, sendawa, ngantuk, nggak terasa air mata keluar. Oh iya, Bu Diana ya, tidak mual, sendawa, ngantuk, nggak terasa air mata, ngantuk ya. Ada ngantuknya. Saya teringat seperti tebal, dipelintir-pelintir, tengkuk merinding. Bapak Prince, sakitnya 2 tahun, tangan yang hitam. 2 tahun, tangan yang hitam, sakit ulu hati. Tangan yang hitam, sakit ulu hati, sakit kepala. Nih Bapak Prince, saya sarankan di ruqyah rumahnya Pak. Ini sakitnya udah lama juga Bapak Prince ya. Mengeluarkan buhul yang ditanam dalam tubuh gimana Ustaz? Mengeluarkan buhul yang ditanam di tubuh itu sangat mudah ketimbang kita mencari buhul di luar tubuh. Gimana caranya? Caranya ini yang saya praktekkan di tahap ketiga, menggunakan metode ramuan herbal. Itu tujuannya saya buatkan air ruqyah itu untuk apa? Untuk menetralisir atau mengeluarkan racun-racun yang ada di racun-racun sihir yang ada di tubuh kita. Ya, nanti caranya ini, nanti yang ketiga ini cara untuk mengeluarkan yang ada di tubuh. Cuman kalau misalkan ada buhul yang ditanam di rumah, walaupun kita udah dikeluarkan dalam tubuh kita, itu terkadang memang belum sembuh total. Karena nanti si dukun itu bisa ngirim lagi. Jadi yang agak sulit itu, tapi bisa insya Allah ya, itu mencari buhul yang ditanam di luar badan. Habis tepuk-tepuk dada saya jadi gatel. Baik, sekarang tahap yang ketiga ya. Sediakan airnya. Bagi yang punya herbal silakan dicampurkan ke herbalnya, ke airnya maksudnya.
Maaf, ini copot. Insya Allah. Copot. Bagi yang punya herba, misalkan minyak daun bidara, silakan diteteskan ke airnya 7 kali. Atau yang punya daun bidara, silakan juga diambil 7 lembar, kemudian dihancurkan, masukkan ke airnya. Jadi efeknya bisa lebih dahsyat ketika menggunakan daun bidara ya. Daun bidara itu adalah salah satu jenis tanaman obat yang Rasulullah hancurkan karena memang khasiatnya itu bisa menetralisir racun-racun sihir, baik yang ada di tubuh ataupun yang ada di luar tubuh ya. Yang punya minyaknya silakan pakai minyak daun bidara, yang punya daunnya silakan pakai ya. Silakan, udah disediakan airnya. Kalau udah, ikuti saya, arahan saya. Sekarang Bapak Ibu bacakan surah ta'awuz dulu ya. Bacakan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bacakan bismillah, suratul Fatihah sama ayat kursi. Silakan bacakan. Saya kasih waktu 5 menit. Minyak but-but. Minyak but-but kurang, Bu. Minyak but-but enggak, saya enggak merekomendasikan, kurang ya. Minyak bidara ya. Yang bagus itu minyak bidara. Ya, terbuat dari daun bidara. Kalau ada madu ya silakan pakai madu atau pakai habatus soda juga bisa. Kalau ada yang punya madu, habatus soda silakan campurkan ke airnya. Satu pakai air. Oke, gimana Ibu? Bahkan pakai air. Kemudian campurkan 3 kapsul cukup lah, 3 kapsul cukup. Tapi yang lebih bagus tuh bidara ya. Sudah? Sudah pembacaannya? Kalau sudah, silakan ikuti bacaan doa yang saya akan bacakan. Ini doa ruqyahnya. Ini saya sama juga ya, pakai air ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka
shifaan la yughadiru saqama. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Kita doakan, ya Allah, semoga Engkau jadikan setiap partikel air ini ataupun ramuan herbal ini menjadi obat untuk diriku, pelebur, penghancur sihir-sihir yang terdapat dalam tubuhku, dan juga penghancur yang bersembunyi dalam tubuh. Setelah itu silakan diminum. Setelah diminum, silakan komentari kembali apa reaksi setelah minum air ruqyah. Ustaz, saya pernah melihat di YouTube ada peruqyah yang berbicara dengan dukun melalui orang yang kesurupan itu. Yang berbicara sebenarnya dukun atau jin. Itu bisa dukun, bisa jinnya ya. Itu namanya salah satu trik metode ruqyah, menghubungkan dengan dukun. Tapi bisa benar dukun, bisa jin yang berbohong. Nanti ada trik supaya jin itu dia ketahuan bohongnya, itu ada ya, insyaallah. Ada teknik-teknik yang bisa menyebabkan kita tahu si ini dukun atau si ini jin ya. Jadi kalau itu ya metode tersebut tuh metode untuk peruqyah yang ini ya, yang sudah mahir, dan memang rentan juga sebenarnya. Harus kehati-hatian karena memang di situ banyak tipu daya syaitan dan iblis ya. Jadi ketika mau menghubungkan dengan dukunnya, itu bisa aja kita tinggal minta kepada Allah supaya dihubungkan melalui perantara si orang yang sakit. Tapi terkadang itu ada tipu daya iblis, syaitan. Jadi harus hati-hati menggunakan metode tersebut. Harus hati-hati. Kita bisa gunakan ketika memang bisa menyembuhkan, ketika digunakan metode tersebut bisa menyembuhkan kepada orangnya, si pasiennya. Kalau belum sembuh, kita jangan dulu percaya bahwa itu dukun ya. Jadi dikaitkan dengan hasil kesembuhannya, sembuh nggak dengan metode tersebut. Gitu ya. Sinyalnya nggak bagus ya. Berkeringat setelah minum air langsung bersendawa sebanyak 4 kali Ustaz. Efeknya sendawa, keluar keringat panas dan keluar kentut panjang. Bapak Zam-Zam ya, lagi-lagi keluarnya lewat kentut panjang ya. Apa ya, itu ada unsur-unsur negatifnya pada keluar ya. Yang lain? Baik, itu ini Bapak Prince, setelah minum punggung sakit kayak mau patah, insyaallah ya. Itu efek air ruqyah ya. Air ruqyah yang diminumkan. Bapak nanti bisa setiap harinya bisa buat sendiri di rumah ya. Buat sendiri di rumah. Kayak tadi bacaan doanya.
tiupkan itu untuk menetralisir racun-racun sihir yang ada dalam tubuh kita ya. Ibu Muhammad Rehan sudah minum airnya, batuk dan muntah juga air pada muntah-muntah ya. Ada yang mual juga Ibu Tuti ya, ada yang sendawa nggak keluar, panas, pusing dada, sakit, merinding ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pertemuan kita yang ketiga ya, karena program. Jadi live streaming saya ini nggak setiap hari ya, ini sewaktu-waktu ya. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan kalau memang ada waktu, kalau ada nggak ada kesibukan ya, Insya Allah bisa live streaming setiap saat ya. Jadi kalau nggak setiap saat ya paling seminggu sekali ya. Kalau yang 3 hari ini khusus saya khususkan kepada masyarakat yang ingin berobat, saya tangani dengan secara serius 3 hari ini ya. Mudah-mudahan dengan 3 hari ini memang ada perkembangan. Tapi kalau memang belum ada perkembangan, masih sedikit, ya harus ada tindak lanjut seterusnya ya. Seterusnya silakan bisa ruqyah mandiri ya, ruqyah mandiri ataupun nanti saya rekam doa-doanya, nanti bisa didengarkan di rumah masing-masing ya. Bagi yang memang punya ini, yang ruqyah rumah itu memang harus ada pembimbing ya, apalagi untuk mencari buhul, jadi ada pembimbing peruqyahnya. Kalau kita, karena itu kalau bukan peruqyah agak sulit ya, harus ada yang membina gitu ya. Jadi saya sarankan juga tadi yang saya komentari ya, Bapak Ibu yang saya komentari, harus ruqyah rumah, harus ruqyah ini, itu saya sarankan itu, karena memang takutnya ada buah-buah yang ditanam di rumah. Nanti yang kalau kurang paham bisa japri ke saya lewat WA, silakan tanyakan. Kalau yang ada yang kurang difahami ya, konsultasikan, silakan dikonsultasikan lewat WA, karena di sini kan terbatas ya. Kalau di Facebook terbatas, silakan bisa japri ke WA saya. Insyaallah pertemuan kita pada malam ini ya dicukupkan. Ini masih ada yang konsul, silakan. Saran Ustaz buat yang perlindungan dari diri, baiknya mengamalkan zikir pagi dan petang. Ya silakan, zikir untuk perlindungannya, semua zikir itu bagus ya. Jadi untuk setelah diruqyah, betul, setelah diruqyah itu Bapak Ibu sekalian mesti menjaga amal ibadahnya ya, harus senantiasa semakin rajin sholatnya, zikirnya semakin rajin ya, kemudian baca Qur'annya. Baca Quran itu sebenarnya luar biasa, itu benteng ya Bapak Ibu sekalian ya. Baca Quran itu benteng. Zikir yang paling hebat itu baca Quran. Secara tidak langsung walaupun kita tidak minta pada Allah, itu sudah jadi benteng. Jadi makanya orang ahli zikir itu, maka sangat kecil kemungkinan dia terkena sihir. Ahli zikir itu walaupun bisa, tapi sangat kecil kemungkinan. Diperbanyak zikirnya, diperbanyak thalabul ilminya. Semakin kita banyak menimba ilmu agama, maka penyakit yang ada tubuh kita akan semakin cepat keluar ya. Jadi iman ditebalkan, takwa ditebalkan itu juga berpengaruh kepada proses penyembuhan. Ada juga saya mengobati orang yang sudah keluar jinnya, sihirnya udah keluar, tapi dia ibadahnya masih kayak gitu. Ya akhirnya jinnya masuk lagi gitu kan, karena dia tidak punya benteng. Jadi gitu ya. Silakan pakai zikir pagi petang, mau zikir al-maksurat ya. Kalau saya kasih amalan, silakan amalkan satu zikir ya, supaya nggak begitu berat. Lebih bagus saya zikirnya yang banyak. Kalau pengen zikir yang sedikit, silakan amalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacakan di pagi hari sampai di sore hari. Itu untuk perlindungan kita dari gangguan jin dan sihir. Bapak Sutraman, Pak Ustadz, saya langsung buang air kecil cukup banyak, Masya Allah ya. Ini pengurasan melalui air ruqyah ya. Racunnya dibuang lewat air kencing ya. Setelah minum air ruqyah jadi gerah panas, jinnya kepanasan. Badan masih nggak enak, harus gimana ya? Harus terus di ruqyah. Berarti belum cukup satu kali ruqyah. Ibu Diani baru kali ini ya. Baru kali ini. Ini padahal ini udah 3 kali kita mengadakan proses ruqyah.
Pak Ustadz, 5 tahun yang lalu saya pernah diobatin sama anak kira-kira 2 tahun umur kira-kira kira-kira umur 13 tahun. Bisa dipercaya gak omongannya anak itu, Pak? Mungkin dia punya khodam. Ustadz, maaf dulu kurang ngerti masalah ruqyah, Ustadz. Pak Ustadz, 5 tahun yang lalu saya pernah diobatin sama anak kira-kira umur 13 tahun. Bisa dipercaya gak omongannya anak itu? Apa mungkin dia punya khodam? 13 tahun kan ini ya, masih belum begitu dewasa ya. Ya kalau misalkan dia pakai Al-Quran ya nggak masalah. Yang dilihat tuh bacaannya, Bu, bacaannya ritualnya seperti apa. Pakai sesajen nggak gitu ya, pakai jin nggak. Kalau kayak saya pakai Al-Quran ya nggak masalah walaupun umurnya 13 tahun. Ya Bu ya, kan ini mulai jam 8 ya. Kita mulai jam 8 ini udah berapa nih? Udah 2 jam tuh. Kita hampir 2 jam ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang saya berikan menjadi manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada live streaming lagi ruqyah semacam ini, nanti saya infokan ya kalau ada program semacam ini lagi ya. Ini saya infokan di FB ataupun di WhatsApp, di grup WhatsApp. Jadi ikuti FB-nya, WhatsApp-nya jangan sampai ini ya. Jadi notifikasinya dibunyikan. Nanti biar ada pemberitahuan kalau memang ada ruqyah online lagi ya. Tapi saya belum tentu mengadakan lagi ya. Kapan-kapannya saya belum tentu mengadakan lagi kapan-kapannya. Tapi kalau ada live lagi nanti saya kasih tahu. Cuman belum tentu kapan-kapannya gitu ya, kapan dan waktu tanggalnya kapan. Yang jelas nanti kalau ada nanti saya kasih tahu. Kalau yang belum jelas kurang paham silakan di Japri, yang konsultasi silakan di Japri, nanti saya kasih arahan-arahan ya yang kurang paham. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Nanti program yang kedua adalah program pelatihan untuk menjadi praktisi ruqyah. Silakan teman-teman yang mau menjadi ruqyah, saya buka tuh 5 hari pelatihan online. Siapkan semangat, siapkan kesungguhan dan kuotanya ya, silakan. Nanti yang mau gabung silakan Japri, nanti saya gabungkan ke grup praktisi ruqyah syar'iyah. Nanti itu akan diadakan selama 5 hari online live di Facebook. Kemudian saya akan bimbing supaya menjadi praktisi ya, praktisi ahli. Mudah-mudahan insyaallah kalau kita serius bisa jadi praktisi ruqyah, karena kita membutuhkan banyak praktisi. Nanti saya insyaallah akan membentuk suatu komunitas dan akan membentuk satu wadah ya, dimana di situ ada banyak praktisi yang nanti akan buka cabang di berbagai kota ya. Karena saya sekarang ini lagi gencar ruqyah online, ternyata banyak sekali permintaan di masyarakat yang ingin ruqyah online. Sampai saya tembus ke New Zealand. Teman-teman yang ada di New Zealand minta di ruqyah ya, di Abu Dhabi juga. Dan itu kekurangan praktisi ruqyah di daerah. Nah, ini adalah rencana saya untuk membentuk atau melahirkan para praktisi ruqyah yang sangat banyak, nanti bisa ditempatkan di masing-masing daerah supaya masyarakat yang di luar sana terbantu ya. Silakan yang mau bergabung, yang mau belajar, tinggal gabung di grup WA ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapatkan kemanfaatannya atas ilmu yang saya berikan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, keberkahan, kelancaran ya, dan perlindungan kepada kita kepada kita tentunya. Dan jangan lupa ya, senantiasa kita berdoa kepada Allah dan juga senantiasa kita beribadah dan mengamalkan amal soleh sehingga kita terlindung dari gangguan jin dan syaitan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.